Majelis Pustaka dan Informasi PDN Kota Pontianak mempersembahkan. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat, rahimani rahimakumullah, terkhusus para ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat dan ibunda Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Barat, para ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan ibunda Aisyah, pimpinan daerah Aisyah Kota Pontianak, semuanya lah sesuai dengan nama dan kedudukannya dan gelarnya, ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau sebut sesuatu nanti habis setengah jam. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bermuajahah di pagi hari ini di Musalla Nurus Syamsi, ya, masjid ya, ini masjid. Cahaya Mentari, mungkin terinspirasi dengan lambang Muhammadiyah, ya kan? Kita dapat bermuajahah di sini, ya, dalam rangka kajian rutin. Tentu yang pertama-tama kita menyadari bahwa pertemuan ini adalah semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta kekuatan zahir dan batin, sehingga tidak ada halangan, ya, bagi kita, baik halangan zahir maupun halangan batin. Yang doa yang biasa kita baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jika Allah telah melapangkan dada kita, insya Allah seluruh awaiqul batiniyah akan dihilangkan oleh Allah. Di lapangnya dada seorang hamba itu Allah menghilangkan seluruh macam hambatan-hambatan batin. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Maksudnya Allah akan menghilangkan, atau kita bermohon kepada Allah agar Allah menghilangkan segala macam hambatan-hambatan zahir, ya. Dan kita mengetahui suasana di pagi hari ini sangat berpotensi menjadi hambatan zahir kita, ya, yaitu hujan gerimis. Tapi walillahil hamdu wal minnah, Allah menghilangkan hambatan itu dengan pengertian tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir di sini. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pembicaraan kita hari ini tidak begitu mengambil tema-tema yang aktual atau ya, tetapi kita mencoba untuk mendekatkan pemahaman kita, ya, terhadap satu surah yang nanti di penghujung pembicaraan saya ini saya ingin menyampaikan fatwa MUI terkait surah yang disampaikan ini, karena di dalam fatwa itu rekomendasinya meminta kepada seluruh muballigh atau komisi-komisi dakwah itu untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang fatwa ini, mensosialisasikan kepada masyarakat fatwa ini. Dan
kami untuk periode ini diamanahkan sebagai komisi dakwah. Ya, jadi ada kewajiban minimal di hari ini saya sudah menyampaikan fatwa tersebut. Ya. Nah, tapi caranya adalah kita membahas terlebih dahulu sehingga kita lebih mendekatkan pemahaman kita, pemaknaan kita, dan tadabbur kita terhadap surah yang dimaksud di dalam fatwa tersebut. Ala wahiyya suratul ikhlas, yaitu surah al-ikhlas. Ya, tadi pagi juga sudah saya sampaikan. Ya, surah al-ikhlas ini surah yang sangat agung, dan kita mengetahui secara hukum dasar seluruh Al-Quran itu adalah mulia dan memiliki keberkahan. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Fadlu kalamillahi ala kalami sairil bashar, ka fadlillahi ala sairi makhluqatihi." Perumpamaan atau perbedaan, al-fadlu al-farqu. Ya, keutamaan atau perbedaan antara ya kalamullah dengan perkataan seluruh manusia adalah sama seperti perbedaan Allah dengan makhluknya. Artinya, melalui hadis ini kita harus menempatkan dan memposisikan kalamullah ya di atas segala kalam, baik di dalam menetapkan hukum maupun keutamaan. Ya, jadi kalau Allah telah membuatkan suatu hukum dan menginformasikan suatu hukum di dalam Al-Quran, maka hukum itu harus kita junjung tinggi di atas segala hukum. Dan keutamaannya. Dan kita mengetahui banyak hadis yang menceritakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bukan hanya satu kata, tapi huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, di antara keumuman hadis tersebut, secara umum Al-Quran memiliki keutamaan. Juga kadang-kadang Allah juga menyebut, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan surah tertentu. Keutamaan surah tertentu. Nah, di antaranya adalah surah Al-Ikhlas. Ya. Dan kita mengetahui banyak lagi surah-surah yang lain memiliki keutamaan khusus. Seperti surah Tabarak atau surah Al-Muluk. Itu memiliki keutamaan, bahkan Rasulullah menamainya dengan suratul mani', yaitu surah penghalang. Maksudnya adalah kalau surah ini diamalkan oleh manusia dan dibaca setiap harinya, insya Allah di akhirat nanti setelah dia meninggal dunia akan dibebaskan Allah dari fitnah kubur, akan menghalanginya daripada azab kubur. Maka disebut surah Al-Mani', ya, yaitu yang menghalanginya dari siksa kubur. Dan ini keutamaan surah Al-Muluk. Nah, termasuklah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan-keutamaan khusus. Di antaranya Rasulullah SAW menyamakannya. Ya, dari segi keutamaan itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Tidakkah kalian mampu membaca dalam semalam itu sepertiga Al-Quran? Kata Rasulullah SAW. Ya, maka sahabat mengatakan, siapa yang mampu di antara kami membaca sepertiga Al-Quran ya Rasulullah? Tidak ada yang mampu maksudnya. Kalau bacanya lintang pukang sih mungkin mampu. Ya kan? Ini membaca itu kan punya kaidah. Ada tahqiq, ada tartil, yang paling laju hadar. Hadar di sini bukan berarti laju melanggar hukum. Apatah lagi kalau sampai merubah huruf, dan itu merupakan salah jali di dalam membaca Al-Quran. Ya, ternyata Rasulullah memaksudkan yang lain, yaitu sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, hal ini bukan juga berarti kalau kita sudah baca surah Al-Ikhlas berarti 10 juz aman nih, tak perlu baca lagi. Ya kan, bukan gitu. Tapi keutamaannya. Nah,
Para ulama menjelaskan maknanya apa? Karena isi kandungan Al-Quran itu adalah berisi tentang tauhid. Nah, maka disinilah yang dijelaskan maknanya sepertiga itu. Dan surah Al-Ikhlas ini surah yang dinamai atau namanya itu tidak ada tercantum di dalam isi surahnya, yaitu ayat-ayatnya. Ya, dan kita mengetahui setiap surah dinamai sesuai dengan tema atau kalimat atau kata ya yang ada di dalam ayat tersebut, yang dibunyikan di dalam surah tersebut, di ayat-ayatnya. Seperti surah Al-Masad, ya. Kemudian surah An-Nas, Al-Kafirun, Al-Zalzalah. Kemudian banyaklah. Semua surah itu dinamai sesuai dengan tema pokok pembicaraan di dalam surah itu atau kata yang disebutkan dalam surah tersebut, seperti Al-Isra, Ali Imran, dan sebagainya. Tetapi surah ini dinamai sesuai dengan inti daripada isi, ya, inti daripada isi surah tersebut, yaitu ikhlasul tauhid, ikhlas di dalam bertauhid. Ya, bahkan suatu hari salah seorang sahabat itu ditunjuk jadi imam. Ya, jadi setiap rakaat beliau membuka sholatnya itu setiap rakaat dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas dibacanya terus. Nah, sahabat yang lain merasa terganggu. Terganggu dalam pengertian, ya ini tanya-tanya lah. Ya kan? Tanya, kok aneh gitu ya. Tapi terganggunya bukan terganggu, tersinggung atau apa, itu kok aneh. Imam kita ini udah baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas lagi. Ya. Kemudian apa kata sahabat setelah sholat? Ya, kamu mau baca surah ini terus atau kamu tinggalkannya? Artinya baca surah yang lain. Kan dalam Al-Quran itu banyak surah-surah yang lain. Ya, maka sahabat tersebut yang menjadi imam mengatakan, ma'ana bitarikiha, saya tidak akan meninggalkan. Jadi maksudnya saya tetap selalu baca surah Al-Ikhlas ini setiap rakaat. Ya. Maka sahabat tersebut mengatakan, in ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'alt. Kalau kalian senang dengan apa yang saya perbuat ini, maksudnya baca setiap rakaat surah Al-Ikhlas, ya, saya lakukan. Maksudnya saya mau jadi imam kalian. Fa in karihtum taraktukum. Kalau kalian tidak senang, saya tidak jadi imam kalian. Karena syarat jadi imam itu kan disenangi jamaah. Tapi kalau satu jamaah tidak senang, jangan jadikan standar, Pak. 99% jamaah senang, satu tak senang. Nah, itu sih sentimen pribadi, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Di syarat jadi imam tuh mendapatkan keridhaan jamaahnya. Ya, seperti itu. Kemudian sahabat mengatakan, diceritakan, wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Mau dihentikan jadi imam, orang yang paling bagus. Bacaannya bagus. Karena syarat jadi imam itu aqra'ukum. Aqra'. Ya, aqra' ini maknanya banyak. Ada juga yang mengatakan lebih paham Al-Qur'an, ya, atau lebih bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya, semuanya masuklah maknanya. Nah, sahabat tadi itu masuk ciri-ciri imam. Ya, wa karihu ayya ummahum ashabu ghairuhu. Dan tidak senang dia kalau orang lain jadi imamnya. Jadi maunya itu aja, tapi syaratnya tinggalkan tadi itu. Jangan baca setiap rakaat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian ketika Rasulullah mendatanginya, akhbaruhul khabar. Jadi sahabat ngeluhkanlah, diceritakanlah, ini imam kami ini agak lain-lain nih. Kan? Nah, seperti itu. Ngapa? Karena ini dia setiap rakaat Al-Ikhlas terus dibacanya ini. Ya kan?
Apa kita hafal surah yang lain gitu ya. Malah surah kul-kul terus, ya kan? Tada gak batuk-batuk, ya. Ya kan? Seperti itu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya fulan, ma yamna'uka an taf'al ma ya'muruka bihi ashabuka?" Ya. Apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang disarankan sahabatmu? Maksudnya dia tidak mau untuk mengikuti saran sahabatnya yang jadi makmum dia tadi. Apa yang menghalangimu? Wa ma hamalaka an ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin. Apa yang membawamu atau yang membuatmu, yang mendorongmu untuk meluzumkan, yaitu melazimkan, mendawamkan, ya. Setiap rakaat baca surah ini terus. Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Inni uhibbuha." Saya itu cinta, suka saya dengan surah ini. Qala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surah Al-Ikhlas ini akan membuatmu masuk surga. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Ngapa dia cinta? Karena ada sesuatu berarti. Ada sesuatu. Yang jelasnya beliau faham maknanya. Pasti itu. Faham maknanya. Kalau ada yang baca syair Taufik Ismail kan namanya. Yang penyair itu. Tapi tak paham maknanya, tak senang dia bacanya itu. Tapi kalau ahli syair macam orang seni gitu ya, macam Pak saya panggil Edi Kumal tapi udah hilang ininya ya. Jadi udah Masya Allah beliau menerima menantu nih ya, mudah-mudahan berkah ya. Beliau paham maknanya, pasti cinta. Orang-orang ahli bahasa melihat membaca suatu perkataan yang memiliki makna mendalam pasti senang. Tapi kalau tidak, ya udah. Jadi seperti itu. Jadi sahabat, pertanyaan itu. Kenapa beliau cinta kepada surah Al-Ikhlas? Karena memahami maknanya. Ya. Jadi seperti ini. Inilah pendekatan ini, pintu masuk untuk mendekati surah Al-Ikhlas ini seperti itu. Jadi kita paham kenapa kok sahabat kok cinta sampai dibaca. Dan memang di setiap beberapa sholat sunnah kita disunnahkan baca surah Al-Ikhlas ini, ya, seperti witir dikisahkan itu surah Al-Ikhlas ada dibaca. Kemudian sholat sunnah tawaf rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Secara khusus, secara umum surah apa saja boleh. Secara umum dalilnya faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu Al-Qur'an. Maksudnya yang paling hafalkan, jangan maksa-maksakan diri. Ya, apalagi yang paling mudah kita hafalkan Al-Ikhlas, ya. Dan yang kita cintai juga Al-Ikhlas. Nah, ini membuat kita bertanya-tanya, macam mana pendekatan kita memahami Al-Ikhlas ini sehingga juga kita bisa cinta dengan surah ini. Ya, nah, cinta dengan surah ini. Nah, ternyata surah ini, para bapak sekalian rahmati Allah, turun ini surah Makkiyah. Ya, ini surah Makkiyah, yaitu turunnya periode Mekah. Jadi bukan di Mekah, periode Mekah maksudnya. Berarti sebelum hijrah. Jadi menentukan Makkiyah atau Madaniyah itu bukan nerimanya di mana. Karena nerima surah itu banyak tempat. Tapi periodenya, periode sebelum hijrahkah atau setelah hijrah. Ya, nah seperti itu. Nah, maka ternyata asbabun nuzul surah ini yaitu orang-orang musyrik, ya, itu minta kepada Nabi Muhammad SAW agar dijelaskan gimana sih Tuhan yang kau sembah itu. Karena dia adalah
Sang Maha Ghaib. Gimana Tuhan yang kamu sembah itu? Dalam riwayat yang lain diceritakan, orang-orang Nasrani mengatakan kami menyembah Isa. Orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair, ya, dan menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Orang-orang Nasrani juga seperti itu, menyembah Isa, menganggap sebagai anak Tuhan. Ya. Kemudian orang-orang Majusi, ya, kemudian yang lain-lainnya menyembah bintang, matahari, bulan, ya. Artinya yang disembahnya itu dia dapat memberikan sifat atau wujudnya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana Tuhan yang disembah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asbabun nuzul ini penting, Pak. Ya, penting. Nanti pada kesimpulan akhirnya saya sampaikan saja fatwa MUI-nya. Gimana kesalahan tafsir atau bukan tafsir lagi. Ya, kesalahan yang sangat fatal, ya, yang sampai MUI berfatwa terhadap surah Al-Ikhlas ini. Maka Allah menurunkan surah ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam bacaan yang lain dikatakan kuf'an ahad. Ya. Bacaan kita adalah bacaan kufuwan ahad. Ya. Nah, ini kalau kita baca secara terjemahan, kira-kira terjemahannya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat segala sesuatu bergantung, atau Allah segala sesuatu bergantung kepadanya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi problem itu, Pak, adalah ayat pertama itu. Sebagian kaum muslimin di Indonesia ini, ya, dan saya kira kalau tidak ini bisa fatal, Pak. Ya. Bisa fatal. Karena di dalam fatwa MUI itu dikatakan fatwa tentang kesalahan tafsir surah Al-Ikhlas ayat pertama, yang menganggap bahwasanya Muhammad itu dengan Allah itu satu. Nah, jadi kalau ini berkembang, na'udzubillah min dzalik, apa ubahnya dengan konsep Trinitas? Tidak usah Trinitas, berarti Duinitas jadinya. Iya. Jadi ini udah difatwakan oleh MUI. Ternyata mereka salah memahami huwa. Huwa itu dibelah, hu-nya dengan wa-nya dibelah. Qul hu wallah ahad, katakan dianya itu Muhammad, dan wa itu dan, Allah itu satu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini dijelaskan di dalam fatwa MUI. Daripada Bapak tahu karena baca atau dapat pelajaran yang lain, bagus kita jelaskan memang dulu. Ya kan? Karena kadang-kadang semangat kita menuntut ilmu dengan dasar pemahaman kita ini beda. Apalagi orang Indonesia nih suka belajar rahasia-rahasia. Ya, rahasia-rahasia yang orang banyak tak tahu tuh paling suka dia.
Belajar jam 11 malam, itu suka dia tuh. Kita bisa bayangkan kalau agama itu dirahasia-rahasiakan. Oh, tak sampai kepada kita. Nah, maka di sini qul huwallahu ahad. Huwanya itu kata para ulama adalah domirus sya'an. Domirus sya'an. Ya, domir sya'an. Ada juga yang mengatakan domir majhul. Ya, jadi ada dua mazhab di dalam bahasa itu, mazhab Basriyin dan Kufiyin, ulama-ulama Basriyin ya dan ulama-ulama Kufah. Ulama Basra dan Kufah. Jadi domir sya'an ini fungsinya adalah litabkhim wa ta'zim. Ada juga yang menyebutkan domir kisah. Ya. Nah, ulama-ulama Kufah mengatakan ini domir majhul. Karena ditaruh di depan. Di jumlah ismiyah. Yang maknanya adalah, kalau kita mau urai, katakanlah wahai Muhammad SAW, ya, karena kan ditanya, bagaimana sih Tuhanmu wahai Muhammad? Tuhan kami kan jelas. Ini gitu ya. Jelas nampak fisiknya, nanti kan. Bahkan udah bisa divisualisasikan, dimetaforakan, bentuk patung. Gimana sih Tuhanmu? Maka Allah menjawab, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, didahulukan kalimat huwa untuk memberikan tanbih, perhatian. Dialah Allah yang esa. Maksudnya adalah urusan yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah urusan tauhid. Tidak ada urusan yang lain yang lebih penting. Kalau kita membaca qul huwallahu ahad, kisahnya, ceritanya, konsepnya adalah Allahu ahad. Itulah yang paling utama dalam hidup kita. Kalau kita baca terjemahan saja, artinya adalah dialah Allah yang esa. Kenapa ada dia dimunculkan lagi dialah Allah? Itu lisya'an. Itu lita'zim. Lita'zim. Dan ini masyhur di dalam bahasa Arab. Ya, jangan gara-gara ini huwanya ini balik kemana? Karena bisa saja kita mengatakan qulillahu ahad sudah cukup, Pak. Tapi kenapa Allah munculkan huwa? Yang ini yang disalah tafsirkan, Pak. Huwa ini balik kemana? Tak ada balik, udahlah, dipecah saja. Qul hu wallah ahad. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ada mengatakan bisa jadi sahabat salah tulis. Kedengaran kan sama katanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu menjadi pengetahuan dia, bukan dasar kejahilan, itu dia sudah kufur. Kenapa, Pak? Masa sahabat salah tulis? Berarti sudah mengingkari inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Dan kamilah yang akan menjaganya. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran, yaitu firman-Nya adalah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini adalah domirus sya'an. Maka ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad, mestinya tergugah dalam hati kita. Ya. Qul huwa Allahu ahad. Apa yang dikatakanlah dialah Allah yang esa. Maksudnya kisahnya, ceritanya, urusannya. Maksudnya itu adalah yang terpenting dalam hidup ini adalah Allahu ahad. Allah yang esa. Kalau kita udah baca ini masih gak bergantung pada yang lain, ya repot. Ya, repot. Makanya sahabat yang mengerti hakikat dan bacaan Al-Quran, bahasa Arab, dan dia adalah orang Arab, ngerti dia. Makanya cinta, timbul cinta. Ini yang terpenting dalam hidup ini yang penting ini. Tidak ada urusan yang lebih penting lagi. Ada urusan penting, tidak ada yang lebih penting daripada urusan ini. Qul huwallahu ahad. Yang kedua adalah Allahus Samad. Syekh Ramadan Buti mengatakan makna as-samad, ya, yakni Allah
la yahtaju ila syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Allah Sayyid, penguasa, Tuhan, yang mana sempurna dengan kekuasaannya. Tidak membutuhkan sesuatu dan segala sesuatu butuh kepadanya. Makna somad adalah qasad. Qasad itu bermaksud menuju. Ya, tapi bedanya dengan qasad dengan somad itu, ya, bedanya adalah kalau kita pakai maksud itu bukti saya menuju atau bermaksud menuju rumah si fulan atau menuju ke fulan karena rindu, karena ingin silaturahim itu. Tapi kalau makna somad, saya bermaksud atau menuju kepada Allah karena memang saya ketergantungan dan butuh Allah. Seluruh hajat saya tergantung kepada Allah. Itu Allahus Somad. Seluruh makhluk tidak ada yang tidak ketergantungan dengan Allah. Dan Allah tidak membutuhkan seluruh makhluk. Allahus Somad. Ya. Kemudian apakah ini sifat atau isim? Ini salah satu nama di antara nama Allah. Bangunannya kenapa As-Somad? Ya, biasanya kalau kita dalam belajar bahasa, biasanya mubtada itu ma'rifat, ada alnya. Khobar itu nakiroh. Misalnya Muhammad alim. Muhammad alim. Muhammad itu alim, orang berilmu. Tidak kita katakan Muhammad al-alim. Tapi cukup Muhammad alimun. Ya, sama misalnya Allah somadun sebenarnya. Tetapi maksudnya di sini adalah balaghahnya adalah ketika khobarnya dikasih al menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih daripada itu. Kalau kita mengatakan Ustadz Riyadul Huda alim, maka kalau orang yang paham bahasa Arab dia orang alim. Tapi mungkin ada yang alim yang lain. Ada yang ini, si fulan juga alim, si fulan juga alim. Tapi kalau saya ingin mengatakan Ustaz Riyadul Huda al-alim, saya ingin mengatakan tidak ada yang lebih alim lagi kecuali beliau. Nah, misalnya seperti itu. Maka Allahus Samad maknanya adalah Allah tempat segala sesuatu bergantung, hajatnya, kebutuhannya, nasibnya hanya bergantung kepada Allah. Seperti itu. Makanya sahabat itu menjadi cinta dengan surah ini. Cinta dengan surah ini. Karena bentuk tawakal. Setelah kita membaca Allahus Samad, tidak ada lagi tempat kita bertawakal, tempat kita mengadu, tempat kita bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, di sini dijelaskan oleh ulama, ya, karena sesuatu yang melahirkan atau yang dilahirkan akan mati dan itu tidak cocok dengan sifat Tuhan. Allah itu azali. Wujud Allah itu azali dan abadi. Azali itu suatu masa yang tidak ada pendahulunya. Abadi itu suatu masa yang tidak ada penghujungnya. La bidayata lahu wa la nihayata lahu, itu azali. Azali la bidayah. Tidak ada permulaannya. Abadi la nihayah. Tidak ada penghujungnya. Tidak ada kesudahannya. Kalau orang kita tambah lagi kekal abadi. Dia kan udah kekal abadi. Abadi itu udah tak ada penghujungnya lagi. Tidak ada nihayahnya, tidak ada. Kok setiap sesuatu kan ada ujungnya. Waktu yang tidak berhujung itu abadi. Ya. Kalau nunggu orang tak datang-datang, Pak, sama dengan nunggu sungai tak berujung. Berputar-putar rupanya. Tidak ada ujung. Terminal. Ini sih nunggu dia. Ini sama gak nunggu sungai tak berujung. Katanya. Macam teteh nunggu kami. Ya. Sungguh tak berujung. Kemudian yang terakhir surahnya adalah
walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini menjadi kaidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan sifat Allah. Ini Pak, ini penting Pak. Yang sering heboh di YouTube tuh Pak. Ini sering ini. Ahlu sunnah wal jamaah di dalam memahami sifat Allah adalah kita menetapkan sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri dan yang Rasulullah sifatkan untuk Allah. Karena yang paling tahu. Karena persoalan akidah itu persoalan gaib. Persoalan gaib. Ketika Allah berbicara tentang dirinya, kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tetapi cara kita menetapkannya itu dengan hukum walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada satu pun yang setara dengan Allah. Jadi jangan bayang-bayangkan Allah tuh macam mana ya. Macam mana Allah tuh ya. Macam saya waktu kecil Pak. Ini ingat betul saya Pak. Karena memang katanya masa-masa kecil 5 tahun 6 tahun itu masa pencari Tuhan katanya. Coba ngomong-ngomong, saya pernah ingat ngomong berapa banyak ya Tuhan minum dalam satu hari ya gitu ya. Ada kali satu gentong ya, lebih banyak Dewi Persik. Tahu ya Pak Edi ya? Paham ya? Karena Dewi Persik ngomong 1.500 liter satu hari minum. Seperti itu. Salah omong gitu ya. Salah omong. Jadi inilah yang menyebabkan sahabat ini cinta kepada surah Al-Ikhlas. Karena inti tauhid ada di sini. Inti tauhid ada di sini. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa. Esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam kekuasaannya. Ya, tidak ada membutuhkan sesuatu. Allahus samad, Allah tempat segala sesuatu. Semua makhluk bergantung kepada Allah SWT. Hajatnya bergantung kepada Allah. Nasibnya bergantung kepada Allah. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada satu pun yang setara dengan Allah. Sama dengan surah yang lain. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita menetapkan Allah maha mendengar, jangan kita bayangkan maha mendengarnya Allah sama dengan pendengaran kita. Kalau kita menetapkan Allah maha melihat, jangan kita bayangkan penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita. Nah, balikkan untuk memahami surah ini, kita tetapkan Allah maha mendengar, kita tetapkan Allah maha melihat, tapi caranya kita menetapkannya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang dimaksud dengan, kalau ini ayat mutasyabihat, balikkan pemahamannya dengan ayat muhkamat. Yang lebih muhkam adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah SWT. Yang semisal dengan Allah SWT. Jadi menetapkan seluruh apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, ya, mensifatkan dirinya sendiri, dan kaifiatnya kita balikkan kepada yang muhkam. Apa yang lebih muhkam? Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Nah, inilah yang ketika dijawab oleh majelis tarjih, apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Majelis tarjih menjawab, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa sesuai dengan sifat dan apa yang dikhabarkan, tapi kaifiatnya kita tidak tahu. Kita kembalikan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, atau kita kembalikan dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, ini dasar di dalam tauhid kita, Pak. Makanya surah ini kalau kita memahaminya disebut dengan surah Al-Ikhlas. Orang yang mampu memahami surah ini, insya Allah tauhidnya murni. Nah, konsekuensi membaca surah ini, tadaburnya apa? Jangan ada kesyirikan lagi. Ini Allahus Somad. Buka usaha pakai jimat. Allahus Somad juga. Mana Allahus Somadnya? Allahus Somad katanya. Nah, jadi mau kaya pakai jimat. Mana Allahus Somadnya? Dua ya, kalau tidak jimatnya batal, Allahus Somadnya batal.
ya kan? Nah, ini seperti itu. Dan maka dalam hal ini penting bagi kita, karena tawakal itu merupakan ibadah dan wajib bagi kita. Ya. Tawakal itu maknanya adalah tafwidul umur ilallah wa ta'alluqul qulub billah. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah SWT, pengembaliannya, dan menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, karena banyak informasi, ini udah banyak nih tulisan ya yang akan disampaikan oleh beliau, ya, Ayahanda Musa. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.